Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam ini atau hari ini kita bertemu lagi dalam sesi kajian kita. Kali ini saya akan masih membahas seputar bagaimana cara membesarkan seorang anak atau bagaimana cara menjawab pertanyaan seorang anak-anak yang kadang-kadang pertanyaannya itu nggak kepikiran. Tapi tentu kita cari jawabannya dari kisah nabi-nabi sebelumnya. Nah, rekan-rekan sekalian, dulu pada saat zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Nah, kaifa tuhyil mauta? Bagaimana cara engkau wahai Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati? Kaifa tuhyil mauta? Ya, bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati? Lalu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui maksud Nabi Ibrahim. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menggali terlebih dahulu apa maksud hati Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim itu mengetahui sendiri sebenarnya maunya itu apa sih? Qala awalam tu'min, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau tidak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Bukan itu maksudnya. Aku percaya. Akan tetapi agar hatiku itu menjadi mantap. Nah, adegan seperti ini seringkali berlangsung saat kita menanggapi pertanyaan anak-anak, baik itu di rumah maupun itu di sekolah. Anak-anak itu nanti akan bertanya segala sesuatu yang aneh-aneh. Terutama pertanyaan Nabi Ibrahim ini adalah berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaifatuhil mauta? Gimana ya cara Allah Subhanahu wa taala? Cara engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati sebelumnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentu tidak menjawab dengan dogma. Allah Subhanahu wa taala tidak menjawab dengan doktrin, tidak juga menjawab dengan satu kalimat paksaan. Ya pokoknya imani saja. Kau ini kan Rasulullah dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan satu keyakinan, bahkan kan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala bisa saja memfirmankan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, pokoknya imani saja, percaya saja, tidak usah bertanya-tanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memfirmankan seperti itu secara langsung, mungkin Nabi Ibrahim dia akan langsung beriman. Akan tetapi bagaimana dengan orang-orang yang menjadi pengikut dari Nabi Ibrahim alaihi salam? Belum tentu mereka mengerti. Maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjawab dengan perumpamaan. Qala fakhudh arba'atan minat thair. Nah, coba ambil 4 ekor burung, ya. Fadhurhunna ilaik, lalu potong-potong semuanya ya, fasurhunna ilaik, tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Nah, lalu letakkan di atas masing-masing bukit, ya, di atas masing-masing gunung satu bagian. Jadi dicampur-campur, dicincang-cincang, dicampur-campur, terus kemudian diletakkan di 4 buah bukit yang berbeda-beda. Ya. Tsumma da'uhunna yatinaka sa'ya. Lalu panggillah mereka. Jadi daging yang sudah dicincang-cincang itu, burung yang sudah dicincang, ditaruh di atas bukit, dipisahkan di bukit-bukit yang jauh, ya. Tsumma da'uhun, kata Allah Subhanahu wa taala. Panggil itu semuanya, ya. Yatinaka sa'ya. Nah, insya Allah nanti mereka akan datang semuanya. Dan benar, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam memanggil burung-burung itu, ternyata semuanya datang. Kalau secara dunia pendidikan, rekan-rekan sekalian, metode pendidikan semacam ini cocok bagi orang-orang yang kinestetik. Jadi, bagi orang-orang yang hanya bisa memahami sesuatu setelah mereka terlibat langsung ke dalam sesuatu itu. Kadang kita mungkin tidak sabar menjawab pertanyaan anak-anak.
Ada kalanya ketika kita mengajak atau kita sebagai orang tua anak-anak kita di rumah, ada pertanyaan-pertanyaan dari si anak itu yang perlu kita libatkan si anak dalam proses si anak menemukan jawaban. Gitu loh sebenarnya. Mungkin terkadang ya rekan-rekan sekalian, apa sih yang dikerjakan oleh orang tuanya di tempat kerja? Terkadang orang tua perlu menjelaskan atau sekali-kali di hari libur atau di hari agak santai diajak family gathering, anaknya diajak ke kantor untuk melihat, oh ini tuh kantor bapaknya. Nah, ini juga mungkin kita bisa mengambil ibroh misalnya. Kenapa generasi ke generasi yang satu ke generasi yang lain gitu ya, dari etnis Cina, yang mana generasi atasnya itu pedagang, generasi selanjutnya itu pasti pedagang juga. Kok bisa pewarisan etos kerja sebagai pedagang terwariskan dengan baik? Rupanya penyebabnya adalah anak-anak mereka memang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan jual beli orang tua mereka. Kadang-kadang bahkan si anak di usia SMA sudah diberikan toko. Meskipun tentu tidak semua orang adalah pedagang. Tapi dalam konteks ini ketika kita menjawab pertanyaan seorang anak, kadang-kadang jawaban verbal saja tidak cukup. Dan ini rekan-rekan sekalian dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali ketika menjelaskan suatu konsep kepada para sahabat beliau. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta dibuatkan api unggun dalam sebuah perjalanan menuju sebuah tempat. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabat mencari kayu yang kecil-kecil, jangan cari kayu yang besar-besar. Rupanya semakin lama tumpukan kayu itu semakin besar dan semakin banyak, sehingga akhirnya api yang besar itu dinyalakan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah dosa-dosa kita. Kecil, 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 tapi lama-lama kalau menumpuk itu akan jadi banyak dan api neraka. Ya kalau dalam istilah kita, meskipun Rasulullah tidak menjelaskan api di sana, tapi api neraka itu akan membakar dengan mudah kayu-kayu bakar itu yang terbuat dari dosa-dosa kita. Nah, dengan begitu para sahabat sallallahu alaihi wasallam ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti, oh begini toh kalau dosa-dosa itu kita lakukan kecil 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 meskipun kita menghindari dosa-dosa besar. Kita tidak berzina, kita tidak minum khamr, kita tidak mencuri, kita tidak memakan makanan yang haram dan lain sebagainya. Tapi kalau dosa-dosa kecil terus-menerus kita lakukan, ternyata lama-kelamaan akan menjadi bukit. Nah, bisakah kita begitu sabarnya ya dengan metode yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 260 ketika Nabi Ibrahim ya berkata, ya Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Gimana ya cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan? Bahkan dalam konteks ini Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah, Nabiullah, Rasulullah, Khalilullah, bukan orang biasa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita semua, jawab aja perlahan-lahan. Jawab aja. Jangan marah, jangan mendoktrin dan lain sebagainya. Barangkali dengan jawaban kita itu, anak-anak itu akan semakin mantap. Anak-anak itu akan semakin lega. Anak-anak itu akan semakin mendapatkan satu konsep keimanan yang betul-betul mapan dalam hatinya. Nah, biasa kalau anak-anak zaman sekarang itu kan pertanyaannya macam-macam, ya kan? Kenapa kita tidak boleh pacaran? Nah, ya kadang-kadang ajak aja misalnya teman-teman sekalian gitu ya ke mungkin gitu ya, ke beberapa tempat yang di sana ada anak-anak yang tidak ada orang tuanya dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau kalau dipandang berlebihan, kalau si anak ini dianggap belum siap misalnya. Kenapa tidak boleh pacaran gitu ya? Ambilkan berita, cari berita, Nina, dampak buruk pacaran, ada penyakit menular, ada anak yang tidak jelas nasabnya siapa, ada perempuan yang mesti merawat anak yang kemudian bapaknya ini kabur begitu saja dan lain sebagainya. Kemudian si anak lagi misalnya nanti bertanya, kenapa saya tidak boleh memakan makanan yang haram? Contohkan saja, Nina, makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu satu, jika didapatkan dari jalur mencuri, ini berarti merugikan orang lain. Atau yang kedua memang zatnya juga menjijikan. Apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalnya darah, daging babi, daging bangkai dan lain sebagainya. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah barang-barang yang menjijikan. Dengan pemahaman semacam ini, si anak akan mengembangkan satu konsep dalam pikirannya bahwa segala sesuatu pasti beralasan. Meskipun dalam konteks kisah Nabi Ibrahim ini betul-betul menunjukkan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar menjelaskan, akan tetapi juga menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Justru ini juga bisa menjadi modal agar tercipta kedekatan antara orang tua dengan anak. Kadang-kadang anak itu tidak nyaman berbicara dengan orang tuanya karena apa? Karena orang tuanya susah menjelaskan konsep-konsep.
orang tuanya itu tidak punya waktu yang cukup atau tidak punya kesabaran yang cukup untuk bisa menemani anak-anaknya, menjawab pertanyaan anak-anaknya, memberikan benda-benda yang bisa menjadi analogi dan lain sebagainya. Nah, dengan cara inilah rekan-rekan sekalian, berbagai kurikulum di dunia barat itu didesain ya agar anak-anak itu belajar dengan berbagai sarana, belajar dengan berbagai alat-alat tertentu yang sudah dikembangkan untuk apa? Sudah dikembangkan untuk agar pikiran anak-anak itu tidak lagi membayangkan sesuatu yang abstrak tapi berhadapan dengan sesuatu yang konkret. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan sesuatu yang konkret. Apa yang konkret itu? Nabi Ibrahim melihat sendiri ketika burung-burung itu dibelah, burung-burung itu dicincang sampai bulu-bulunya dicincang, disebarkan ke 4 bukit, ditepuk tangan atau bersiul. Pada saat itu para ulama ada menerangkan berbagai cara. Ternyata burung itu pulang kembali ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kan sekalian, pesan dari peristiwa ini adalah bersabarlah karena gaya belajar masing-masing anak itu berbeda-beda. Dan yang kedua, kita juga harus mampu menerangkan sebuah konsep untuk dakwah atau untuk anak-anak kita. Untuk siapapun itu dengan sabar. Kalau perlu dengan analogi, kalau perlu libatkanlah secara fisik ketika anak-anak itu menanyakan sesuatu kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.